Ibu tanya. Apa kabar? Luar biasa gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Dani untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebaiknya kita semua belajar pagi hari ini. Doa dalam hati mulai. Doa besar. Baiklah. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Masih nggak ada. Masuk semua, hadir semua nih. Hadir. Alhamdulillah. Ada yang dispenser lah. Asyila. Ini dong Selsa. Asyila ya? Paspor. Ya. Paspor. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang ceria, ada yang kesal, mungkin suasana hatinya ada yang Kesal. Kamu kesal. Be aja Bu. Happy Bu, happy. Happy. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten, gitu ya. Nanti kita akan membuat berbagai kreasi dari menggunakan AI, bisa ChatGPT maupun Gemini ya. Nah, sebelumnya Ibu ada sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian menggunakan ChatGPT? Atau AI? Dan biasanya menggunakan apa? AI apa? GPT. ChatGPT. Ada yang biasa menggunakan Gemini? Ya. Cici Bu. Biasanya digunakan untuk apa kalian? Bagaimana hasilnya jika berbeda dengan pertanyaan yang dibuat sedikit? Perbaiki. Dia hasilnya juga berbeda nggak? Promptnya ya, jadi sesuai dengan perintah yang kita. Nah, namun sebelumnya kita breaking dulu ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran. Semuanya berdiri dulu coba. 3 kali. 1 kali. Nah, jadi fokus lagi ya. Kau dia nih. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melatih keterampilan membuat prompt yang efektif. Kedua, membandingkan hasil AI dari prompt yang berbeda. Dan yang tujuan ketiga, menghasilkan konten digital kreatif menggunakan AI. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional ya. Bisa kita kemarin membuat apa? Game ya, dengan menyusun beberapa blog. Tuh. Hari ini kita akan membahas tentang AI, rekayasa prompt. Nah, sekarang sebelumnya Ibu akan tanya lagi, apa itu AI? Teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir Teknologi yang dengan memungkinkan manusia. berpikir dan belajar seperti manusia. Ya. Jadi dia kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Nah, sekarang apa itu rekayasa prompt? Nah, rekayasa prompt itu adalah cara merancang, menulis ataupun menyusun instruktur agar kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini atau AI lainnya bisa memberikan jawaban, gambar ataupun output yang sesuai yang kita inginkan. Gitu ya. Prompt itu artinya perintah atau instruksi yang kita tulis ya ke AI. Sedangkan rekayasa prompt itu teknik menyusun perintah supaya AI
belajar menulis dan membuat desain bahkan coding dengan desain yang lebih bagus. Itu adalah manfaat dari rekayasa prompt. Ayo yang belakang. Ya. Adapun jenis-jenis prompt. Yang pertama deskriptif. Dia berisi deskriptif secara detail gambarannya ya. Instruksinya berisi perintah ataupun langkah. Yang ketiga dia harus kreatif dengan ide yang unik dan inovatif. Contohnya prompt secara umum, kita menuliskan secara umum ya. Tuliskan cerita tentang persahabatan. Itu secara umum perintahnya. Kalau kita menuliskan prompt secara terarah lebih detail, kita tuliskan cerita pendek 3 paragraf tentang 2 sahabat yang berpisah karena kuliah di luar negeri dengan nada emosional. Itu yang secara terarah. Beda ya, yang secara prompt secara umum dan terarah. Lebih itu apa nanti lebih detail yang mana? Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana cara membuat konten digital hanya dengan menulis instruksi ke AI. Nah, gitu ya. Namun sebelumnya, kalian silakan membentuk kelompok 2 atau 3 orang. Ya, nanti. Nah, setiap kelompok nanti memilih jenis kelompok yang ingin dibuat menggunakan AI ya. Bisa jadi Gemini AI ya. Yang kita inginkan bisa berupa artikel singkat, poster digital, caption media sosial ya. Nah, silakan membentuklah kelompok 2 atau 3 orang. Boleh yang lain ya. Bebas kita ceritanya kalian membuat bisa memilih jenis konten yang ingin dibuat. Boleh artikel singkat atau poster digital, caption media sosial. Silakan boleh membuat poster digital misalnya. Beli mau apa, Bu? Ya, berkelompok boleh. Beli mau apa, Bu? Beli. Ya boleh. Kamu tebal. Ya, nilainya sama. Ya, silakan membuka Gemini AI. Buka gini. Buka. Tadi bayar masih berapa? Tidak mau, itu plus 12. Aku minta apa ya? Hah? Kamu berapa kali? Kamu siapa ya? Yang lain. Berapa ini? Ini jenis konten. Jalanin ininya. Nah, ikutin. Namanya di sini. Poster digital boleh. Tentang apa lingkungan boleh saja dalam pekerjaan. Boleh ya. Tidak ada ide. Prompt-nya harus lebih jelas, detail gitu, biar sesuai prompt atau perintahnya. Oh, apa? Kita sendiri. Ya bebas lah, buat apa poster apa? Ya, orang ini mikir Boleh. dulu. Caption. Ya boleh, media sosial. Jadi akan dicoba dibongkar. Nanti hasilnya kita tampilkan ya. Presentasikan.
Promnya harus lebih jelas. Perintahnya. Tadi saja ya ada perbedaan prom umum dan prom khusus. Soalnya juga kalau tidak tampil gambarnya boleh sikit dulu ya. Periksa saya sampai yang satu dan dua dan satunya Email udah tepat ke? Boleh sesuai dengan promnya. Promnya harus habis. Iya. Ya. Boleh. Buat lagi ulang. Aku ke stand depan. Manusia pampir aku nih. Masuk dulu ya ke emailnya, ke akunnya. Gaji aku manusia anu ini. Aku sekali. Iya. Pakai bisa di Beda kasih. Oh, nggak bisa kan? Gambar ya dalam bentuk gambar. Sini ya sini. Tidak penting. Tidak penting. Ya, kasih. Ya, ini sama-samanya. Ya, silakan. Kelompok siapa? Jihan ya. Maju untuk mempresentasikan hasil karya menyajikan ke depan bersama kelompoknya. Menjelaskan temanya apa. berarti penyajian tuh Bu. Ya, maju lah. Silakan maju ke depan. Ini ya, itu kami Bisa Bu ya. bisa. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Teman Selamanya. Poster ini menggambarkan 4 sahabat yaitu Dede, Aca, Ima, dan Sipa. Di sini kita bisa lihat bagaimana mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan berbagi kebahagiaan. Persahabatan bukan cuma soal ketawa bareng, tapi juga tentang ada buat satu sama lain, baik bila bisa senang maupun sedih. Lewat poster ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa sahabat sejati adalah mereka yang tetap bersama kita apapun keadaannya. Sahabat itu seperti keluarga yang kita pilih sendiri. Jadi hargailah persahabatan yang kita punya. Karena sahabat adalah salah satu hal terindah dalam hidup kita. Sekian presentasi dari poster yang bertema Teman Selamanya dari kami yang kami buat menggunakan Gemini AI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Assalamualaikum
cinta tanah air yang ditujukan untuk generasi muda dengan latar belakang alam dan pemandangan yang cerah. Poster ini menampilkan 4 siswa SMA Negeri 1 Oku yang tersenyum optimis dan penuh percaya diri. Penggunaan warna-warna yang mencolok dan ekspresi karakter yang dinamis bertujuan untuk menggambarkan semangat, nasionalisme, dan modern, cerah, dan penuh harapan. Dengan pesan SMA Negeri 1 Oku yang menunjukkan bahwa pecinta tanah air dimulai dari lingkungan sekolah. Sekian Sekian, presentasi dari kami. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Amira. Saya Ramadhani Termatas Aminata. Saya Dani Nofriansyah Bazar. Di sini kami membuat poster tentang larangan merokok. Di sini ada 3 anak yang melarang untuk merokok dan mengatakan don't let your future go up to smoke. Choose your healthy, choose life, say no to smoking. Ini menyampaikan agar kita tidak merokok. Merokok itu sangat berbahaya, mengandung ribuan zat beracun, menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan gangguan paru. Alasan larangan: 1. Melindungi kesehatan masyarakat. 2. Menjaga kenyamanan di tempat umum. 3. Mengurangi pencemaran lingkungan dari puntung rokok. 3. Manfaat larangan: lingkungan lebih sehat dan bersih, mengurangi angka penyakit akibat rokok, ruang publik jadi aman untuk semua orang. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan atas poster yang kami buat ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, tadi sudah kalian berkelompok membuat, berdiskusi, lalu menyajikan, mempresentasikan ke depan. Nah, untuk yang sekarang kita akan refleksi terlebih dahulu ya. Apa yang sudah kalian buat dari pembelajaran ini? Nah, apa yang kalian pelajari dari variasi prop yang berbeda? Menurut Cynthia, jadi menurut Cynthia, kalau misalnya kita pakai variasi prom yang lebih terarah, tersusun, dan lebih detail, hasilnya tuh bakalan sesuai dengan keinginan kita. Beda dengan variasi prom yang umum. Kalau misalnya variasi prom yang umum itu tuh biasanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul ya, jadi berdasarkan prop yang kita buat ya secara terarah. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut kalian mengapa ketelitian dalam membuat prop sangat penting? Oke, silakan Siva. Menurut Syifa, kenapa ketelitian dalam membuat prop sangat penting? Karena kalau tidak teliti menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Kalau ketelitian penting, dia bakal menghasilkan jawaban yang akurat. Oh ya, betul ya. Selanjutnya, bagaimana cara kalian menggunakan AI secara etis dalam berkarya? Ayo, Jihan, silakan. Yang pertama kita harus jujur. Jadi kita tuh jangan berklaim hasil AI itu sebagai karya pribadi sepenuhnya. Yang kedua itu menggunakan secara bijak sebagai alat bantu bukan alat penyelidik. Ya, itu ya, jadi ya. Nah, selanjutnya kita dalam membuat apa tadi? AI tadi ya, itu harus berdasarkan etika. Ada etika dalam membuat prompt ya. Kita harus menghindari konten yang negatif, hoax, sara, terus hargai hak cipta. Kemudian AI itu sebagai alat bantu, bukan pengganti kreativitas. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita juga harus bijak dalam menggunakan AI, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak. AI itu kita gunakan untuk membantu kita, bukan untuk penghalang kreativitas kita. Sudah, Itu ya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi AI itu
bukan pengganti ya, tetapi dia pembantu. Kita adalah berkreativitas. Nah, ada pertanyaan. Sebutkan 3 ciri prompt efektif dan beri contoh prompt kreatif untuk motivasi belajar. Apa? Ada yang bisa? Silakan kalian tuliskan 3 ciri prompt efektif dan beri contoh prompt kreatif untuk motivasi belajar. Ya, itu. Silakan kerjakan. Nah, nanti setelah itu kalian ada tugas atau PR. Silakan kalian eksplorasi penggunaan AI untuk bidang lain ya. Bisa bidang edukasi, bisnis maupun hiburan. Sama ya, bisa menggunakan Gemini AI, bisa ChatGPT. Terima kasih. Tahu. Ya, untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kode Python ya. Python ya, kode Python dalam coding. Ya. Sebelum kita meninggalkan lab ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, memimpin doa. Teman-teman, ada baiknya sebelum kita menutup pelajaran siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Dalam hati mulai. Doa besar. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah dari komputernya ya. Gampang. Yalah. Nyaku. Balik cuy. Yang